Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yuda Prapanca dan Bapak Dr. Dede Dwiansah Putra, MPD, masih membahas tentang bagaimana pengaruh yang positif terkait dengan olahraga di perguruan tinggi bagi dosen dan mahasiswa. Pak Dede, saya sempat pernah baca ya Pak, ada satu tulisan ya, bahwa ternyata ini bagaimana pendapat Pak Dede ya sampai ini bisa terjadi. Beda bagi orang yang tidak gemar olahraga dengan orang yang gemar olahraga yang ketika ada musibah. Contoh misalnya ketika berkendara sepeda motor jatuh Pak, gitu. Ini refleks dari orang yang gemar olahraga dengan orang yang tidak berolahraga. Ini ternyata dari yang saya baca itu ada perbedaan Pak, artinya refleks dia tidak jatuh sejatuh-jatuhnya, tetapi dia bisa mencari atau berposisi untuk supaya meskipun jatuh ada luka tetapi tidak begitu parah ketimbang yang tidak gemar olahraga gitu, yang sempat saya baca. Ini menurut Pak Dede bagaimana bisa korelasinya Pak, hubungannya? Iya, nah inilah kadang-kadang kesedihan kami begitu, kita para dosen gitu ya, guru, penjas gitu, masyarakat umum itu memandang olahraga itu hanya sebatas main saja Pak, main bola, lari seperti yang bilang, berenang gitu ya. Nah di sekolah saja ini kan sering Pak, saya juga beberapa kali menemui begitu komentar-komentar negatif begitu, bahkan ada yang langsung bilang ke saya begitu, karena saya sempat juga berinteraksi dengan guru-guru yang non penjas Pak ya begitu. Sebenarnya buat apa sih gitu? Tidak ada manfaat secara langsung gitu olahraga itu. Buat apa sih kita roll depan gitu? Roll depan nggak berfungsi gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kapan sih kita mau roll gitu? Nah, jawaban ini sebenarnya melekat kepada pertanyaan Pak Yuda tadi gitu. Bagaimana sebetulnya gitu pola-pola gerakan yang saya bilang tadi Pak ya, kalau kita bicara gerak, ada konsep gerak, bagaimana pertama kali itu adalah kognitif, kemudian itu asosiatif, yang terakhir itu otomatisasi gerak gitu. Kita bicara kognitif, kita belajar tahu bagaimana sih gerak tadi, misalnya ketika kita merol ke depan itu bagaimana gitu. Kemudian asosiatif itu kita mengasosiasikan, oh ternyata yang pertama kali kita harus menekuk dulu leher gitu, kemudian kita mendorong badan kita ke belakang dibantu oleh kaki dengan mendorong ke depan begitu. Nah inilah tadi, kalau kita menguasai pada saat misalnya di perkuliahan atau di pendidikan, di sekolah, menguasai tadi begitu. Aspeknya tadi ketika kita refleks tadi yang Pak Yuda sampaikan, ketika kecelakaan sepersekian detik itu tadi balik lagi karena kita sering olahraga, hormon endorfin kita bagus begitu, kemudian daya ingat kita bagus begitu. Badan kita, tubuh kita itu mengotomatisasi gerak yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Jadi ketika kita misalnya tadi jatuh berguling ke depan gitu, beda cerita kalau seandainya kita bisa melanjutkan dengan gulingan misalnya gitu Pak. Saya kaitkan langsung tadi, ketika kita misalnya ketika tabrakan langsung misalnya jatuh ke ini misalnya, atau kita refleks dengan misalnya kalau saya sering melihat gambar itu Pak, ketika misalnya ada yang hampir ketabrak itu, dia bisa sepersekian detik ini geraknya begitu ya, otomatisasi tadi itu dari tahapan dari belajar gerak dan otomatisasi geraknya bagus. Nah itu mungkin ke depan mungkin pandangan-pandangan negatif pandangan-pandangan yang mengecilkan gitu ya mapel PJOK di sekolah begitu maupun di perguruan tinggi sendiri begitu. Nah itu tadi jawabannya sebenarnya erat. Nah makanya kenapa spesial gitu di SD itu tidak ada guru matematika SD begitu Pak. Tapi kalau guru penjas ada spesifik materinya, salah satu mungkin pemerintah itu. Jadi pemerintah luar biasa sebetulnya ya. Sejak di SD yang guru kelas ya, ternyata yang guru mata pelajaran yang memang khusus, ada gurunya khusus, itu ada guru olahraga. Pak, kembali lagi ke perguruan tinggi ya, mahasiswa gitu. Ini mahasiswa ini kan
dengan alasan nih Pak, alasan mereka sibuk sekali menyelesaikan tugas-tugasnya, menimba ilmu dengan berbagai macam aktivitas ya untuk dia bisa menguasai bidang keilmuannya. Karena tentunya ini juga sangat penting ya, karena mereka akan mampu bersaing ya di kancah persaingan nasional, global gitu ya, terkait dengan masuk ke dunia kerja. Nah ini kan juga tidak kalah penting yang tadi sudah berkali-kali kita sampaikan. Kita sudahlah lepas dulu bicara tentang olahraga prestasi, Pak. Iya. Gitu. Olahraga prestasi mungkin nanti Karena akan kita kupas lebih ya. kompleks Ya, ya, Pak. Ya. nanti kita akan kupas pada satu tema sendiri ya, Pak, Betul, tentang betul. olahraga prestasi. Tapi paling tidak ini olahraga yang bisa membudaya di tengah-tengah mereka disibukkan dengan tuntutan keilmuan yang begitu ketat ya, karena ini juga tidak bisa dihindari ya. Olahraga ini menjadi satu yang tidak terpisahkan ya menurut saya ya. Tadi Pak Dede sudah sampaikan bukan alasan karena ingin supaya lahan pekerjaan ngajarnya di mana-mana begitu, tapi memang sangat menjadi satu hal yang penting betul. olahraga itu. Nah, secara prosentase Pak, ini prosentase ya Pak di perguruan tinggi yang betul-betul khususnya pada bidang keilmuan lain ya selain olahraga, rasanya masih kecil sekali Pak. Habit kebiasaan berolahraga ini untuk mahasiswa ya, meskipun mahasiswa sudah ada lomba-lomba olahraga ya, pertandingan-pertandingan ya di setiap antar kampus gitu ya, tapi itu kan hanya segelintir orang saja yang melakukan hal itu, yang memang punya bakat ya atau punya potensi ke sana. Tetapi bagi mahasiswa yang tidak berkeinginan olahraga, menganggap olahraga itu ya olahraga prestasi tadi gitu. Betul, Pak. Selalu dihadirkan itu, sehingga olahraga itu bagi orang-orang yang mau bertanding gitu. Ini yang menurut saya harus diubah pola pikirnya begitu. Nah, selain di setiap jurusan ada olahraga, kira-kira yang paling mendasar saja Pak dikaitkan dengan berbagai bidang ilmu tertentu lah. Bagaimana sih mengkaitkan itu dengan olahraga? Menurut Pak Dede bagaimana Pak? Ya, saya kalau kita bicara kaitannya langsung Pak ya, implementasi langsung mungkin diawali dengan saya membreakdown ininya dulu Pak, pemikirannya dulu gitu ya. Ya. Nah, ketika kita bicara keilmuan begitu ya, saya ada nilai positif begitu Pak, nilai jual yang positif begitu terhadap PJOK ya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini di sekolah itu menurut saya, karena kalau kita bicara PJOK itu kalau kita runtut Pak dari Ki Hajar Dewantara itu, selain olah karsa dan rasa, ada spesifik itu dijelaskan bahwa olahraga itu penting gitu. Nah, kalau kita bicara karsa dan rasa itu pasti kaitannya dengan soul pasti Pak, dengan jiwa gitu ya. Nah, di olahraga ini menurut saya kalau sering kami bahas itu Pak, punya namanya piramida gitu, piramida soul, body and mind gitu. Saya bukan mengecilkan keilmuan yang lain, membesarkan olahraga gitu, tapi kita bisa lihat Pak begini gitu. Ketika kita berolahraga, body kita akan main Pak di situ. Kita bicara soul kita pasti tadi mens sana on corpore sano, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tentu saja jiwa kita akan semakin kuat. Nah, mind gitu, ketika body kita bagus gitu, ketika soul kita kuat, mind kita pikirannya akan positif, bagus, baik nah gitu. Saya tidak bicara mengecilkan sekali lagi Pak ya keilmuan lain. Kalau kita belajar bahasa, matematika begitu, ketika soul dan mind-nya enak, belum tentu bodinya bisa terasah gitu. Dengan cara apa dapat bodinya gitu? Ya dengan harus berolahraga tadi Pak begitu. Karena itu kan kaitannya erat begitu Pak. Kalau kita bicara misalnya ketika kita belajar, ketika kita batuk, pilek, artinya kan ada sesuatu di dalam tubuh kita yang tidak bisa ditahan gitu. Nah, akan mempengaruhi otomatis soul dan mind. Soul kita ya begitu. Oke Pak Dede. Tahan dulu ya Pak. Ini kita akan kupas pada segmen berikutnya ya, terkait dengan bagaimana orang menjadi gemar Pak. Yang tadi saya masih belum merasakan ya
rekreasi itu kan sebetulnya mencari kesenangan. Ditambah olahraga rekreasi, berarti kan olahraga yang bisa mencari kesenangan. Bagaimana orang berrekreasi itu tidak hanya melihat pantai, laut, atau ke puncak begitu, tetapi dia berolahraga itu rasanya sudah rekreasi, sudah menggembirakan hati. Nah ini PR ya Pak. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut pada segmen berikutnya. Pemirsa, sobat YouTube Asosiasi Dosen Indonesia, Dewan Pengurus Wilayah ADI Provinsi DKI Jakarta. Terus tune in terus, simak terus diskusi kita dengan Bapak Dr. Dede Dwiansyah Putra MPD. Beliau memang sangat-sangat konsisten di dalam menggali keilmuannya. Linear Bapak ya, dari S1, S2, S3 Ya, alhamdulillah. olahraga terus ya. Dulu namanya pendidikan olahraga Pak, sekarang nomenklatur itu menjadi pendidikan jasmani. Jadi S1, S2, S3 saya itu pendidikan jasmani atau pendidikan olahraga. Nah ini luar biasa, kita tidak salah narasumber kali ini ya. Nanti kita akan kupas lagi tentang bagaimana bisa menggemari olahraga seperti layaknya kita berrekreasi, menghilangkan kepenatan selama kita menuntut ilmu. Harus ada jeda untuk berrekreasi, tentunya rekreasi olahraga yang harus menjadi kebiasaan kita. Jadi kemana-mana, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.